Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Pondok Indah. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu, Kak Dika mau ngajak satu teman Kak Dika untuk kesini. Namanya Kak Loli. Aku suapin aja. Kak Loli, muncul. Gak ada. Kak Loli, muncul. Ya, malah ngapain sih? Aduh, susah banget nih, Kak. Ngapain kalau Li? Itu loh yang kekinian itu loh, Kak. Tahu nggak Kak, sekarang itu waktunya Sekolah Minggu. Oh iya, bentar ya adik-adik, bentar ya. Aku simpen dulu ya. Ini Ya, adik-adik simpen dulu ya. Kita berjumpa lagi, kenalkan namaku Kak Dika dan Kak Loli. Nah, kalau Li gimana nih kabarnya setelah berapa bulan nih kita udah di rumah terus ya? Gimana Kak perasaannya sama ini? Jujur nih ya, Kak ya. Jujur nih. Bosen sih, Kak. Udah Bosen, hampir ya? 2 bulan di rumah, itu gak kemana-mana, gak ketemu teman-teman tuh. Bosen sih, Kak. Terus aku juga dapat cerita tuh dari teman-teman tuh, adik-adik, Kak. Ada yang apa sih itu, Kak? School apa sih? School from home ya? Iya, itu school from home tuh, Kak. Iya. Ada beberapa yang ya mengalami kesulitan juga sih, Kak. Iya. Beda gitu loh, Kak, kondisinya. Suasananya beda ya. Terus ada juga yang apa? Yang main apa, les musik juga. Main piano. Main piano. Main piano aja belajarnya dari rumah juga ya. Online juga. Online juga Kak. semua ya. Emang kondisi ini emang mewajibkan kita untuk tetap di rumah, Tetap Kak. di rumah, Itu ya. jadi satu bagian kita sebenarnya untuk berkontribusi menjaga kondisi lingkungan kita, Kak ya. Iya, mungkin tidak mudah. Tapi kita hari ini ketemu lagi di Sekolah Minggu supaya kita makin semangat menjalani kondisi ini bersama Tuhan. Benar sekali, Kak. Berarti kita sebelum mulai ibadah nih, kita berdoa yuk. Yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa beribadah online Tuhan hari ini. Di tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami mau tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak, Ya. untuk memulai ibadah kita pagi ini, kita memuji Tuhan yuk lewat satu lagu. Ayo Kak. Lagu apa tuh Kak? Nyanyi satu lagu judulnya Kudaki Gunung Yang Tinggi. Nah, boleh. Yuk kita nyanyi. Biar makin semangat kita bangkit berdiri yuk semuanya. Yuk, adik-adik. Tuh, ada yang masih duduk nggak? Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Nah, biar makin rame, Kak Dika mainnya pakai gitar ya. Wah, bener Nyanyinya juga ya. Kak. Jadi tambah seru ya Kak ya. Boleh ya? Mana tapi gitarnya Kak? Oh iya, mana ya gitarnya ya? Coba ya, Kak Dika ambil dulu ya gitarnya ya. Nah, ini dia gitarnya. Canggih Kak Dika. Bisa muncul. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu pujian judulnya Kudaki Gunung Yang Tinggi. Di kiri kau ada.
banget loh nyanyi lagunya. Aku diingetin lagi dari liriknya bahwa karena katanya Tuhan Yesus itu ada dalam setiap situasi dan kondisi ya Kak ya. Betul Kak, Tuhan tuh selalu hadir loh Kak dalam kondisi apapun. Nah selain doa, firman Tuhan itu juga bisa menguatkan kita Kak. Iya bener banget ya Kak ya. Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan menyelamatkan. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dika mau mengajak kita semua untuk bernyanyi satu lagu Kak. Ya, kita nyanyi ya satu lagu ya. Nyanyi pakai gitar Kak? Iya, ada pakai gitarnya gitar. Kak? Disulapin lagi? Ya enggak lah Kak, masa sulap terus? Ada kok di sini. Oh, bukan nih. Nah, ini ada. Yuk kita nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan merusak tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, merusak tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita perhatikan sama-sama ya cerita Alkitab pada hari ini. Karena setelah cerita Alkitab, Kak Dika dan Kak Loli akan membawakan kuis Alkitab buat adik-adik semua di rumah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan hari Minggu ini di dalam ibadah sekolah Minggu online ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu, pimpin kami merenungkannya, menghayatinya Tuhan, dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Pada waktu itu dikisahkan ada seorang raja yang kejam, namanya Raja Herodes. Dia pernah menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Ketika Raja Herodes melihat bahwa perbuatannya itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia ingin mengulangi perbuatannya itu kepada Petrus. Kebetulan pada hari itu adalah hari raya roti tidak beragi menjelang hari Paskah. Mungkin Raja Herodes berpikir bahwa itu adalah hari yang baik, waktu orang-orang Yahudi akan memiliki hari raya tertentu di mana mereka akan semakin disenangkan dengan perbuatan Herodes ini. Lalu dia pun menyuruh para tentaranya untuk menangkap Petrus dan menjebloskan Petrus ke dalam penjara. Pada waktu itu, Petrus yang pernah dilepaskan Tuhan juga sebelumnya dari penjara dijaga ketat kali ini oleh 4 regu prajurit, di mana masing-masing regu prajurit terdiri dari 4 orang prajurit, sehingga totalnya adalah 16 orang yang bergantian menjaga Petrus dengan ketat. Tapi adik-adik, Petrus waktu itu tidak bersalah. Jadi kenapa dia harus dipenjara? Nah, waktu itu para jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan Petrus. Wah, betapa indahnya ya teman-teman, adik-adik semua, kalau kita punya teman-teman seiman seperti Petrus. Nah, kalau kita sendiri siapa teman-teman seiman kita? Bisa papa mama, bisa adik kakak, atau saudara-saudara jauh kita. Mereka adalah teman-teman seiman kita. Dan kita dalam kondisi yang situasi yang seperti ini, kita bisa saling mendoakan loh teman-teman, saling menguatkan. Nah, pada malam sebelum Herodes menyerahkan Petrus ke hadapan orang banyak, pada malam itu Petrus tertidur nyenyak. Wah, bayangkan ya adik-adik, dalam kondisi yang menakutkan, dengan kondisi tangan yang terantai oleh kedua orang prajurit, Petrus masih bisa tidur nyenyak. Wah, Kak Dika sih membayangkan Petrus punya damai sejahtera dalam hatinya, karena dia mengimani bahwa Tuhan Yesus terus menjaga dia dalam kondisi apapun, dalam suka maupun duka.
Nah, pada malam itu ketika Petrus sedang tertidur nyenyak, malaikat mendatanginya dengan cahaya yang begitu terang menerangi penjara itu. Dia menepuk Petrus, dia berkata, "Bangunlah segera." Petrus pun terbangun, dan seketika itu juga gugurlah rantai dari kedua tangannya. Wah, dia berpikir, aku bebas ya. Tapi apakah ini penglihatan? Lalu malaikat itu berkata kepada Petrus, "Ayo, bersiaplah, ikutlah aku." Kemudian Petrus pun mengikuti malaikat itu. Wah, ternyata dua penjaga di kiri dan kanan Petrus tidak menyadari bahwa Petrus sudah beranjak pergi dengan malaikat. Petrus terus berjalan keluar dari penjara itu, melewati tempat kawal yang pertama. Prajurit di sana juga tidak menyadari. Dia terus berjalan melewati tempat kawal yang kedua. Wah, prajurit di situ juga tidak ada yang menyadari. Hingga akhirnya Petrus dan malaikat tiba di ujung gedung penjara itu, di pintu gerbang besi. Dan seketika itu juga pintu gerbang itu pun terbuka buat mereka. Dan malaikat dan Petrus pun melangkah keluar. Hingga di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu pun menghilang dari hadapan Petrus. Tapi Petrus juga sadar bahwa dia sudah ada di luar penjara. Wah, kukira penglihatan, kata Petrus. Ternyata Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkanku. Setelah itu pun Petrus pergi ke rumah Maria. Dan di sana dia bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ketika menemui Petrus, mereka sangat tercengang-cengang. Mungkinkah ini terjadi? Tapi Petrus mempersaksikan bagaimana perbuatan Tuhan menyelamatkan dia yang di penjara itu. Nah, kesimpulannya apa adik-adik yang bisa kita petik dari sekolah minggu pada hari ini? Petrus dalam kondisinya yang sempat di penjara walaupun tidak bersalah, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan pada akhirnya dia melihat mukjizat di mana Tuhan menyelamatkan dia, membebaskan dia dari kondisi itu. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mau meneladani Petrus yang hubungannya begitu dekat dengan Tuhan, bahkan bisa merasakan damai sejahtera Tuhan ketika di penjara, dan akhirnya keluar dari penjara itu mempersaksikan perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Kita juga dalam kondisi COVID seperti ini, bagaimana kita meneladaninya dalam keseharian kita ketika kita school from home, piano lesson from home, atau apapun yang kita kerjakan di rumah, membantu orang tua. Mari kita imani bahwa Tuhan Yesus terus hadir bersama kita dalam suka dan duka kita, dalam kebosanan kita. Dia terus menguatkan, memberi kita sukacita bersama keluarga kita di rumah. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Sekali lagi ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 12. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Wah, luar biasa banget ya Kak. Tadi cerita tentang Petrus itu. Semoga dari kisah Petrus dan juga dari ayat hafalan kita tadi bisa menguatkan adik-adik kita semua ya. Terus, nah, selanjutnya apa nih Kak? Apa ini Kak? Kita gimana kalau kita mengadakan kuis buat adik-adik di rumah? Wow, boleh banget Kak. Ayo kita main kuis ya. Adik-adik udah siap nih Kak? Siap, oke. Kalau udah siap, pertanyaan pertama adalah siapa nama murid Yesus yang dikisahkan tadi di penjara? Ayo siapa? A. Petrus, B. Paulus. Ayo. Oke, gimana kalau jawabannya? Jawabannya A. Petrus. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap-siap ya adik-adik. Siapa nama raja yang memerintahkan dan menangkap Petrus? Pilihannya apa Kak? Pilihannya A. Raja Nebukadnezar, B. Raja Herodes. Udah dikunci jawabannya? Apakah Dika jawabannya? Jawabannya adalah B. Raja Herodes. Iya, benar. Oke Kak, pertanyaan ketiga gantian ya. Sekarang aku yang nanya ya. Iya Kak. Pertanyaan ketiga adalah siapakah yang dipakai Tuhan membebaskan
Petrus dari penjara? A. Prajurit, B. Malaikat. Ayo, adik-adik tahu nggak jawabannya? Siapa yang bebaskan? Prajurit atau malaikat tadi? Udah dapat jawabannya? Kita kunci ya. Apa Kak Loli? B. Malaikat. Ya, betul sekali. Ayo, siapa adik-adik yang benar? Soal selanjutnya nih ya, adik-adik. Ya, agak susah dikit dong Kak. Soalnya sekarang. Baik. Aku pikir dulu. Oke, dapat soalnya ya. Pada waktu hari raya apakah Raja Herodes memerintahkan untuk menangkap Petrus? Nah, loh, ayo. Pilihannya apa Kak Loli? Pilihannya A. Hari raya roti tidak beragi, B. Hari raya Natal. Kamu tahu nggak ya? Tadi merhatikan nggak? Tergantung. Jangan tadi lagi nguap Kak, jadi nggak denger. Enggak. Aku percaya adik-adik itu tadi nyimak banget loh Kak ceritanya. Apa nih Kak jawabannya? Jawabannya adalah A. Hari raya roti tidak beragi. Tuh, adik-adik pasti bener Kak. Masih bisa ya Kak ya? Pasti bisa Kak, semuanya tuh. Ya Aku ampun. tahu Kak, adik-adik itu semua tadi waktu Kak Dika cerita itu bener-bener dengerin Kak. Jadi pasti bisa jawab semua pertanyaan Kak Dika. Mantap. Adik-adik, kiranya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan yang menyelamatkan Petrus adalah Tuhan yang sama yang akan menjaga dan menyertai adik-adik, mama, papa, dan semua keluarga kita. Kita nyanyikan kembali ya lagu yang tadi, Kudaki Gunung yang Tinggi, bagian refrennya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus kami, yang terus menjaga dan menguatkan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar mengenai Petrus yang Tuhan selamatkan, kiranya itu boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Yesus yang hadir dalam segala pergumulan kami, suka maupun duka. Dalam situasi sulit seperti ini pun Engkau hadir. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami Tuhan dengan sukacita yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa buat kesehatan kami Tuhan. Tuhan terus menyertai kami, dan dalam segala aktivitas kami, baik di sekolah, baik kegiatan sekolah maupun membantu orang tua di rumah atau bermain bersama saudara kami, kiranya Engkau boleh terus hadir bersama kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman semua.